Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya soli-solihah semuanya? Semoga kita senantiasa dalam keadaan yang sehat walafiat. Baiklah soli-solihah semuanya, untuk satu semester ke depan matematika akan diampu oleh Ustazah sendiri, Ustazah Engla Wetri. Dan berdasarkan dengan silabus pembelajaran bahwa kita akan ada 5 bab pembahasan dalam matematika semester ganjil. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pola bilangan dan barisan bilangan. Bisa antum buka bukunya halaman 3. Adapun kompetensi dasar yang hendak dicapai dari pembelajaran ini yaitu membuat generalisasi dari pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Dan keterampilannya ialah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pola pada barisan bilangan dan barisan konfigurasi objek. Khas IT yang terdapat dalam pembelajaran kita yaitu terdapat di dalam hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim dinilai sahih oleh Az-Zahabi dan Al-Bani. Bisa antum buka nanti di searching di Google. Yang bunyi hadisnya ialah sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat atas orang-orang yang menyambung barisan. Barang siapa menutupi kerenggangan yang ada dalam barisan, niscaya dengannya Allah akan meninggikannya 1 derajat. Baiklah, kita langsung masuk ke materi kita yaitu pola bilangan. Yang pertama yang akan kita bahas ialah mengenal pola bilangan. Seperti yang ada di buku cetaknya halaman 3. Sekarang coba antum perhatikan gambar pohon yang ada di layar ini. Walaupun pohonnya tidak terlalu bagus ya. Mohon afwan karena Ustazah kurang ahli dalam menggambar. Jadi cukup bisa dipahami lah ya kalau ini merupakan gambar pohon. Pada gambar pohon, bayangkan bahwa pohon tersebut, pohon ini pada awalnya tumbuh dari 1 batang pokok, berarti 1 batang pokok yang ini. Kemudian bercabang berupa dahan dan pada masing-masing dahan tersebut tumbuh ranting. Dahan dan ini tumbuh lagi dia rantingnya. Jadinya ranting pohon seperti itu. Demikian seterusnya sampai membentuk gugusan-gugusan ranting yang semakin besar ukurannya. Apabila pada setiap dahan tumbuh 2 ranting dalam setiap bulan, dapatkah antum menentukan banyak dahan dan ranting yang akan tumbuh pada pohon tersebut setelah 1 tahun? Oke. Rangkaian bilangan yang menyatakan banyak batang, dahan, dan ranting membentuk pola bilangan. Ini kan ada 1 kan dia, 1 cabangnya lagi ada 3. Kemudian kita misalkan ini 7 dan ini ada 15 dan seterusnya. Kalau di dalam matematika untuk menyatakan seterusnya, antum harus titik-titiknya tidak boleh lebih dan juga tidak boleh kurang dari 3. Jadi bukan sembarangan kita bikin titik-titiknya, dia ada aturannya. 1, 3, 7 dan 15. Dan dari aturan ini bisa kita identifikasi berapa jarak antara yang satu sama yang lainnya. Misalnya 1 ini ke 3 itu berapa jaraknya, kemudian 3 ke 7 berapa lagi, 7 ke 15 itu berapa lagi, 1 ke 3 2, 3 ke 7 4, 7 ke 15 adalah 8. Jadi dari uraian ini semuanya, dari uraian kita ini semuanya dapat kita uraian ini menunjukkan konsep dari pola bilangan.
Jadi dapat kita artikan bahwa pola bilangan itu ialah susunan bilangan yang pembentukannya mengikuti aturan tertentu. Setiap bilangan pada pola bilangan disebut suku. Ini, maksudnya ini. Suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat, dan seterusnya. Sebut dengan suku yang dapat diperoleh berdasarkan aturan tertentu. Maksudnya aturan tertentu yang ini. Misalkan ya, dia ditambah dengan 2, dia ditambah dengan 4 selanjutnya, kemudian selanjutnya ditambah lagi dengan 8. Itu pengertian dari pola bilangan. Baiklah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Contoh soal. Di sini Ustazah punya beberapa bilangan dan Ustazah minta antum membuat aturan untuk pembentukan pola bilangannya dan kemudian tuliskan 2 suku berikutnya. Oke, berikut contoh soal yang pertama. Ada angka 6, kemudian 13, 20, 27, dan seterusnya. Pertanyaannya ialah yang pertama, tulislah aturan pembentukannya. Kemudian pertanyaan yang kedua ialah 2 suku berikutnya. Sekarang kita lihat, ada angka 6, ada angka 13, dan juga ada angka 20 dan 27. Coba antum identifikasi. Kira-kira 6 ke 13 itu dia berapa jaraknya? Ini. Kemudian 13 ke 20 berapa lagi? Kemudian 20 ke 27 berapa lagi? Enam ke 13 itu ditambah 7. 13 ke 20 tambah 7. 20 ke 27 ditambah 7. Oke. Dari itu dapat kita buat bahwa aturan pembentukannya ialah tambahkan 7 untuk suku berikutnya. Tambahkan 7 untuk suku berikutnya. Kemudian berapakah 2 suku berikutnya? Karena kita sudah tahu tadi aturannya bahwa ia ditambah dengan 7. Jadi suku berikutnya bisa kita peroleh yaitu dengan cara 27 ditambah dengan 7. Berapa 27 ditambah 7? 34. Kemudian yang sebelah sini lagi 34 ditambah lagi dengan 7 berapa? 34 ditambah dengan 7 50 5 lagi 41. Jadi jawabannya 2 suku berikutnya ialah 34 dan juga 41.
Oke, Solihah, gimana? Susah tidak? Mudah? Mudah kan? Mudah, dia tidak susah untuk pola bilangannya. Bilangannya tidak susah. Oke, sekarang kita lanjut ke ragam pola bilangan. Coba antum buka lagi buku cetaknya, halaman 6. Ragam pola bilangan. Ragam pola bilangan. Yang pertama, itu ada, nah kita cari warna lain lah ya, yang lebih biar beda dia. Yang pertama ada pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi rumusnya yaitu Pn sama dengan N kali N atau sama dengan N kuadrat. Contoh soal, kita langsung saja ke contoh soalnya. Contoh soal, coba dilihat di halaman 7. Pada pola bilangan persegi, tentukan dia sudah diketahui bahwa ini adalah pola bilangan persegi. Pola bilangan persegi pada pola bilangan persegi katanya tentukan suku ke-18, sambung di sini ya, dengan menggunakan rumus Sekarang kita lihat dulu apa rumus untuk pola bilangan persegi. Yang ini kan, ini rumusnya. Jadi kita tinggal tambahkan atau kita aplikasikan rumus ini. Pn sama dengan N kuadrat. Di sini diketahui bahwa N-nya sama dengan 18. 18 ini maksudnya, atau N-nya maksudnya itu ialah suku. Jadi 18 itu suku ke-18. Begitu. Jadi Pn sama dengan N kuadrat. Berarti Pn sama dengan 18 kuadrat. Jadi langsung saja. Karena N tadi sama dengan 18, jadi N di sini kita ganti. P sama dengan 18. Berapa 18 kuadrat? 324. Jadi suku ke-18 pada pola bilangan persegi, suku ke-18 pada pola bilangan persegi yaitu 324. Bagaimana, bisa dimengerti? Oke, kita lanjut lagi ke halaman 8 yaitu pola bilangan persegi panjang. Ada pola bilangan persegi panjang. Ini PB ini pola bilangan ya. Pola bilangan persegi panjang. Kita bikin aja bangun datarnya di sini. Persegi panjang. Oke. Biar lebih praktis. Pola bilangan persegi panjang rumusnya, rumus suku ke N pada pola bilangan persegi panjang ialah Rn sama dengan N di dalam kurung N ditambah 1. Jadi maksud N di sini ialah sukunya. Suku ke N
Ini maksudnya itu suku ke-n. Misalnya, kalau ditanya berapa suku ke-15, berarti n di sini 15. Berapa suku ke-21? Berarti n di sini ialah 21. Oke, kita lihat lagi contoh soal dari pola bilangan persegi panjang. Pola bilangan persegi panjang contohnya. Tentukan suku ke-14 pada pola bilangan persegi panjang. Ya, kita lanjut. Suku ke-14 berarti diketahui bahwa n-nya itu 14. Suku ke-14 berarti Rn sama dengan n ditambah 1. R14 sama dengan 14 ditambah 1 sama dengan 14 tambah 1 berapa? 15. Jadi R14 sama dengan 210. Jadi suku ke-14 pada pola bilangan persegi panjang ialah 210. Seperti itu. Bisa dipahami solih-solihah? Sekarang kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Selain diinformasikan dari soal bahwa ini pola bilangan persegi, kita juga bisa mengidentifikasi bahwa ini pola bilangan persegi dari bentuk bilangannya atau dari bentuk pola bilangannya. Pola bilangan persegi itu sendiri ialah polanya 2, 4, 6, 8. Ditulis 2, 4, 6, 8 dan seterusnya ya. Nah, misalnya di sini ada sebuah soal. Tentukan jumlah bilangan yang berikut ini sampai suku 22 atau sampai 22 suku. Maaf, maksudnya itu sampai 22 suku. Jadi kita tahu bahwa ini merupakan pola bilangan persegi. Jika sudah tahu kalau ini persegi panjang, pola bilangan persegi panjang, kita bisa langsung mencari yang ditanya pada soal ini, yaitu 22 suku atau suku ke-22-nya. Langsung aja kita masukkan rumusnya. Apa rumusnya tadi? Rn sama dengan n tambah 1. R22 sama dengan 22 ditambah 1. Ditambah 1, yaitu dapat hasilnya 506. Jadi suku ke-22-nya ialah 506. Bagaimana solih-solihah? Apa bisa dipahami dari penjelasan Ustazah tentang ragam dari pola bilangan?
Ragam pola bilangan. Oke, kita lanjut lagi ke ragam pola bilangan segitiga. Ragam pola bilangan segitiga. Oke, lanjut aja ya. Ragam pola bilangan segitiga, rumusnya, rumus suku atau pola Kn pada pola bilangan segitiga ialah Tn sama dengan setengah N tambah 1. Contohnya, tentukan suku pola ke-12 pada pola bilangan segitiga. Ke-12 di sini. Jadi langsung saja kita masukkan rumusnya. Rumusnya ialah apa tadi? Tn sama dengan setengah N tambah 1. Setengah, berapa nilai N-nya? 12 kali 12 ditambah 1. 12 tambah 1. Lanjut di sini sedikit ya. Berarti T12 sama dengan 6 dikali berapa? 12 tambah 1? 13. Sini saja ya. T12 sama dengan 6 dikali 13. Oke. Berapa 6 kali 13? 7, 8. Jadi suku ke-12 pada pola bilangan segitiga yaitu 78. Kemudian ada lagi contoh soal dalam bentuk yang lain. Masih dengan pola bilangan segitiga, cuman di sini bentuknya lain. Bentuk soalnya lain, yaitu garis dulu. Oke. Jika suatu suku pada pola bilangan segitiga adalah 1275, suku keberapakah itu? Jadi kalau biasanya kita mencari suku, jumlah sukunya atau nilai Tn-nya, sekarang kita disuruh menebak berapa nilai N-nya. Kita tulis dulu di sini Tn sama dengan setengah N tambah 1. Jika sebelumnya kita itu mencari berapa Tn-nya, sekarang kita diminta untuk mencari berapa nilai N-nya. Dan diketahui bahwa Tn-nya itu ialah 1275. Kita diminta mencari nilai N-nya. Sama caranya kita masukkan dulu rumusnya. Tn sama dengan setengah N tambah 1. Tadi Tn-nya berapa? 1275 kan? N-nya 1275. Setengah N tambah 1. Untuk menghilangkan setengahnya, jadi semua yang di sini kita kalikan dengan 2. Setengah kali 2 berapa? 1 kan? Ya. Jadi 1275 dikalikan dengan 2, hasilnya 2550. Setengah kali 2, 1 N. N, kemudian dalamnya tetap N tambah 1 ya. Kemudian setelah ini kita dengan mengingat bahwa 50 dikali dengan 50 itu 2500, kita duga atau kita prediksi bahwa nilai 2550 ini merupakan N-nya ialah 50. Kita menduganya seperti itu karena 50 kali 50 2500. Kita coba dulu ya. N sama dengan
N tambah 1 sama dengan 2550. 50 karena kita menduganya N nya 50, kita tuliskan 50, kemudian 50 tambah 1. Sama tidak ruas kiri dan ruas kanan, seperti itu. 50 kali 50 kali 50 berapa? 2500. 50 ini kali ini kali ini lagi. 2500 tambah 50. 2550. Jadi ini 2550. Ini sama juga dengan 2550. Jadi ruas kiri sama ruas kanan kita sudah benar. Berarti benar hasilnya bahwa nilai N-nya ialah 50. Seperti itu. Oke, seperti itu. Bisa dipahami, Soliha? Kita baru sampai di pola bilangan segitiga. Kita baru sampai di pola bilangan segitiga. Kemudian coba dibuka halaman 13, yaitu ada pola bilangan segitiga Pascal. Dan yang di halaman 18 itu ada barisan bilangan. Gimana? Kita lanjut lagi pembelajaran kita. Oke, kita lanjut lagi ya. Tinggal satu lagi, yaitu pola bilangan segitiga Pascal. Bisa antum buka di buku cetaknya halaman 13. Pada segitiga Pascal, jumlah bilangan pada baris ke N adalah rumusnya itu 2N kurang 1. 2 pangkat N kurang 1. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya ya. Contoh soalnya. Pada pola bilangan segitiga Pascal, baris keberapakah yang jumlah bilangannya 32? Baris berapakah yang jumlah bilangannya 32? Oke, kita langsung masuk ke rumusnya. Rumusnya 2N kurang 1. Dia sudah diketahui jumlah bilangannya, jadi langsung kita tulis di sini, yaitu 32. Yang dicari di sini yaitu nilai N-nya. Yang dicari itu ialah nilai N-nya. Rumusnya 2N kurang 1 sama dengan 32. Kita tulis saja sini 2N kurang 1. Karena ini bentuknya pangkat, jadi kita harus memangkatkan juga yang di sebelah kanannya. Kita harus membuat dia pada bentuk yang sama. Akan membuat dia ke dalam bentuk yang sama. Karena di sini sudah 2 pangkat N kurang 1, jadi kita harus cari 2 pangkat berapa yang hasilnya itu 32. Didapat bahwa hasilnya 2 pangkat 5. Artinya bukan 2 kali 5 ya, tapi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Hasilnya 32. Pada aturan perpangkatan, jika A pangkat B sama dengan A pangkat C, itu hasilnya B sama dengan C. Jadi di sini karena sudah ada
2 pangkat N kurang 1 sama dengan 2 pangkat 5, maka dapat kita tulis bahwa N kurang 1 sama dengan 5. Sambung di sini. Kita sambung. N kurang 1 sama dengan 5. Berarti N sama dengan 5 ditambah 1, yaitu N sama dengan 6. Jadi baris yang jumlah bilangannya 32 yaitu baris ke-6. Seperti itu. Bagaimana Solihah? Bisa dipahami untuk pembelajaran kita kali ini? Dan penggunaan dari segitiga Pascal ini bisa Antum lihat di halaman 16, yaitu pada pemangkatan dari pemangkatan suku. Misalnya A tambah B pangkat 2 itu sama dengan A tambah B dikali A tambah B. Seperti itu. Kita coba ya, kita mengingat lagi. Ini sebenarnya sudah dibahas di kelas 7. Jadi tidak masalah, kita ulang lagi. Ini sama dengan A kali A, kemudian A kali B. B kali A dan B kali B. Berapa hasilnya? A kali A kuadrat. A kali B, AB. B kali A, BA atau AB. B kali B, B kuadrat. Jadi A kuadrat sama dengan AB tambah AB, 2AB ditambah B kuadrat. Seperti itu. Itu merupakan contoh dari penggunaan segitiga Pascal. Baik, Solihah, mungkin itu saja untuk pembelajaran kita pada hari ini. Kita review lagi apa-apa saja yang sudah kita pelajari. Yang pertama, pengertian tentang pola bilangan. Kemudian ragam pola bilangan yang sudah kita pelajari, yaitu pola bilangan persegi, pola bilangan persegi panjang, pola bilangan segitiga, dan juga ada pola bilangan segitiga Pascal. Itu saja untuk pembelajaran kita kali ini. Jika ada yang belum dipahami, boleh Antum tanya Ustazah. Dan Ustazah harap Antum memutar video ini secara berulang-ulang supaya untuk lebih memahamkan dan juga untuk menambah pemahaman kita. Dikarenakan memang kita tidak memungkinkan untuk tatap muka. Seperti itu. Oke, Ustazah mohon maaf banyak terdapat kesalahan. Ustazah tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.